Kembali lagi di tutorial C# untuk pemula. Hari ini kita akan membahas tentang string. String pada dasarnya adalah sebuah kalimat yang bisa teman-teman tampilkan. Semacam tipe data yang teman-teman bisa menampilkan sebuah kalimat gitu. Contohnya misalkan saya bikin variable string. Lalu kita bisa nampilin. Terus kita save. Ya, selamat datang. Jadi pada dasarnya kalau teman-teman buat string, nah teman-teman gunain tanda kutip 2 di awal dan di akhir. Lalu string tuh kayak semacam kalimat ya, kayak kata-kata gitu, misalkan selamat datang atau nama mungkin dan sebagainya. Oke. Lalu kita juga bisa nyambungin string ya. Misalkan dari string selamat datang ini kita sambungin dengan nama orang misalkan. Nah, kita jalanin. Jadi selamat datang Gina. Nah, di sini disebutnya sebagai concatenation string ya. Jadi kita menyambungkan string gitu. Ini tanda plus di sini itu disebut sebagai operator concatenation. Nah, pada dasarnya kalau kita gunain tanda plus di string itu artinya kita nyambungin string satu dengan string yang lain. Tapi kalau kita gunain tanda plus di angka itu artinya kita menambahkan dua angka yang berbeda ya kan, dan menjadi satu hasil gitu, satu value hasil. Jadi itu sedikit perbedaan kalau teman-teman gunain tanda plus ini di sebuah variabel integer atau angka dan sebagainya dengan string. Lalu kita juga bisa menyambung dua buah variabel string. Kita bisa gunakan plus itu save. Selamat datang, selamat malam. Ini kita bisa ngasih sedikit spasi. Kasih jarak spasinya. Jalanin. Nah, jadi ada sedikit spasi. Ya, jadi teman-teman juga bisa nambahin dua buah variabel string dan nanti akan menjadi penyambungan string. Lalu string memiliki beberapa karakter yang bisa teman-teman gunain, semacam escape karakter, special karakter yang bisa teman-teman gunain. Jadi ini ada beberapa karakter yang bisa teman-teman gunain kayak new line buat bikin garis baru, tab buat bikin efek seperti tab, dan ini untuk escape karakter. Contoh kita bisa gunain, misalkan saya pengen nampilin kata saya dan dia. Nah di sini saya misalkan kita pengen memberikan garis baru di kata dan, kita bisa gunain backslash dan bisa tulis n. Jadi kita akan bikin new line atau baris baru ya. Jalanin. Kita nampilin saya dan dia. Jadi kita bikin baris baru saya dan baris baru dan dia. Jadi kayak semacam efek enter gitu. Kalau misalkan teman-teman enter sesuatu kan biasanya dia akan bikin baris baru. Lalu kita juga bisa gunain tab ya, dimana ngasih efek seperti tab. Kalau teman-teman tab di keyboard, jadi saya dan bisa kita ngasih efek tab dia. Jalanin. Nah, jadi saya dan tab habis itu dia. Lalu kita juga bisa ngasih semacam, mungkin teman-teman kalau misalkan teman-teman lihat semacam cerita gitu kan, kadang saya suka lihat kayak misalkan dia berkata dia sangat tampan misalkan. Nah dengan kalau kita mau ngelakuin ini, kita bisa gunain backslash buat nge-escape karakternya. Jadi misalkan kita nulis gini berkata, nah backslash dia sangat tampan, backslash tanda kutip. Jadi dengan begini C# itu dia tahu bahwa
ini bukan akhir dari tanda kutip ini. Jadi kalau misalkan ini kita hapus, nah siswa perlu berpikir bahwa ini adalah tanda kutip yang akhir dari tanda kutip yang ini. Nah, jadi kalau misalkan kita hapus tanda backslash-nya tadi, dia mikirnya ini adalah akhirnya. Nah, kalau misalkan kita kasih backslash-nya, siswa ini kita escape karakternya. Jadi siswa bakal gunain tanda kutip terakhir ini sebagai akhir dari yang ini, dan yang ini untuk yang ini. Terus kita jalanin. Ya, di gini berkata dia sangat tampan. Oke, lalu kita juga bisa mengubah sebuah integer menjadi string. Dia punya metode namanya adalah toString, misalkan angka. Lalu kita bisa tulis angka .toString dibuat mengubah sebuah integer atau double menjadi string. Teman-teman bisa gunain toString gitu. Oke. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.